Selamat pagi buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita juga memperingati Hari Cap Bumi ya. Tapi tidak ada langsung Cap Bumi hari ini, tidak apa-apa. Tapi ada makanan rohani yang akan Tuhan berikan bagi kita pagi ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita persiapkan hati kita sejenak. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu pembukaan kita, Suci, Suci, Suci.
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai sekalian kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan bersama-sama. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan teks pembuka di dalam ibadah pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikianlah bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu persiapan kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Adakah tempat bagi dia? Ketika kami melantunkan lagu yang barusan kami persembahkan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, maka Tuhan
Tuhan melontarkan suatu pertanyaan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya hati kami pun tersentuh oleh pujian ini. Hidup kami pun boleh sungguh-sungguh mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, mengawali segenap hidup kami dan mengakhiri hidup kami di hari itu juga, dan akan mengawalinya yang sama di hari berikutnya bersama Tuhan. Tetapi perjalanan hidup kami tidaklah sesempurna yang kami pikirkan dan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terkadang kami harus tidak bisa mengendalikan emosi kami, amarah kami, kekesalan kami, dan juga kebencian dan juga apapun yang Engkau tidak berkenan kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, ketika kami beranikan diri kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan pagi ini dalam rumah Tuhan, maka kami juga harus memberanikan diri kami untuk mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Ampunilah akan segala dosa-dosa kami, kelalaian kami, dan sesuatu yang memang kami sengaja atau tidak sengaja kami lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Dan kami rindu pada pagi ini ya Tuhan, ketika kami memulai ibadah ini, dan kami juga akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Suto. Dan juga kami akan bersama-sama mengingat akan kasih Tuhan di dalam penderitaan-Mu di atas kayu salib di dalam perjamuan kudus. Tuhan pimpin kami, kuduskan dan sucikan hati kami. Layakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini, dan berkatilah kami dengan makanan rohani yang luar biasa dari surga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa pengakuan dosa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami meyakini Engkau telah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Pengampun kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang mengambil kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan meresponi untuk berita anugerah pada hari ini dengan pujian Aku Milik-Mu, oh Tuhan. Tuhan
Selamat Dimas. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur di minggu pertama di bulan yang baru hari ini kami bisa bersama-sama hadir berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terlebih lagi pada hari ini kami diundang untuk hadir menikmati perjamuan kudus Tuhan. Bapak, sebelum kami akan menerima sakramen perjamuan kudus ini, kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan,
karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yohan Isu di Orjang di Sancie atau di Yucie. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya lihat ada beberapa yang nggak hadir ibadah, mungkin lagi persiapan untuk merayakan Cap Gome, ya. Karena di beberapa tempat itu cukup meriah promosinya. Yang terdekat dengan kita mungkin di Bogor akan dihadiri mungkin wali kota atau gubernur, ya, merayakan Cap Gome. Nanti pulang dari ibadah mau pergi ke Bogor? Enggak ya? Cukup di rumah kita makan kelontong Cap Gome dan cukup. Bersyukur kita bisa menikmati semaraknya Cap Gome meskipun hanya melalui kuliner makanan, yaitu lontong Cap Gome. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang hidup kudus yang berdampak. Hidup kudus yang berdampak. Bicara tentang hidup kudus di tengah dunia yang sudah dikotori oleh dosa, menjadi sesuatu yang dianggap relatif oleh manusia. Sudah enggak dianggap, mungkin juga disepelekan bicara tentang hidup kudus itu. Apalagi ketika kita lihat kemajuan teknologi menunjang untuk orang hidup tidak lagi dalam kekudusan. Mungkin kita ingat dulu kalau mau nonton bioskop biasa dituliskan di di layar itu, tontonan film ini untuk 17 tahun ke atas. Pasti ingat nggak waktu zaman dulu? Saya ingat. Jadi kalau kita mau nonton, lihat dulu tulisannya untuk umur berapa. Kalau 17 tahun ke atas, saya masih umurnya di bawah 17 tahun, mau masuk ke bioskop itu, penjaga bioskop bilang, nggak boleh, umurmu masih terlalu kecil. Kalau sekarang gimana? Enggak terlalu diperhatikan. Yang penting masuk aja, bisa punya tiket masuk. Dan nggak perlu ke bioskop. Cukup nonton di YouTube. Ya, mau umur berapapun kita bisa lihat di sana. Karena dianggap kekudusan itu sesuatu yang relatif. Perselingkuhan, perzinahan, percabulan sudah dianggap normal oleh pelakunya. Beberapa hari yang lalu saya baca di sosmed, sosial media, ada sebuah mobilnya itu Toyota Camry, ya, Toyota Camry, terjadinya di Jambi. Jadi dia nabrak, platnya plat anggota dewan, nabrak mungkin tiang listrik kayaknya ya, hancur depannya. Lalu orang-orang rame-rame lihat ada apa, kecelakaannya siapa aja di sana. Didapatkan siapa tuh? Anak SMA
bersama dengan mungkin seorang wanita, satu atau dua orang wanita yang dalam keadaan tanpa busana. Kira-kira waktu kita lihat kejadian seperti itu, dia ngapain? Lagi berdoa, melakukan hal-hal yang kita juga tinggal di Serpong. Kita mungkin ingat beberapa bulan yang lalu, itu mungkin berapa tahun yang lalu, ketika didapatkan di kamar sebuah hotel di depan Alam Sutra, itu ketua dewan, kalau nggak salah ya, dewan yang ada di Banten ini yang mati. Matinya karena apa? Overdosis obat kuat. Dia lagi ngamar bersama dengan siapa? Selingkuhannya. Wah, kita bilang kok bisa ya kayak gitu. Kemudian kita ingat juga yang sekarang ini kasus sedang bergulir. Sosok seorang motivator yang terkenal. Dia mendirikan sebuah sekolah yang sangat luar biasa, mendidik anak-anak luar biasa, maju dan sukses. Sekolah Selamat Pagi Indonesia, kalau nggak salah namanya. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak didiknya. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, ketika berbicara tentang kehidupan yang kudus, sesuatu yang mungkin dianggap langka, sudah ketinggalan zaman. Saya hidup berumah tangga. Saya lihat ada yang lebih cantik dari istri saya. Wah, kecantol deh. Ataupun seorang istri ketika dia lihat kok cowok ini beda ya dengan suami saya. Dia tampilannya lurus. Kalau suami saya udah melengkung ke depan. Jadi dia lebih menarik buat saya. Jadi mulai lirik-lirikan, apalagi dengan kemajuan teknologi, mulai minta nomor WA-nya berapa sih? Kirim-kiriman nomor WA. Ketika itu setelah itu apa? Janjian ketemu dan mulai melakukan hal-hal yang besar. Nah, jika orang ini melakukan hal-hal seperti itu, kira-kira membawa kebaikan nggak buat kehidupan dia? Berdampak baik nggak buat kehidupan dia? Saya ingat sebuah cerita, ada seorang anak muda. Dulu dia biasa suka kerja keluar kota. Suatu kali, mungkin karena dia merasa, wah, saya jauh di luar kota, nggak ada yang tahu apa yang saya perbuat di luar kota itu. Waktu dia nginap di hotel, dia telepon seorang PSK. Tahu PSK ya? Tahu ya? Dia telepon. Dia melakukan hubungan seksual di hotel itu. Dia pikir nggak ada yang tahu. Pulang seperti biasa dia menjalani hidupnya. Selang beberapa tahun, dia mulai tertarik dengan seorang wanita, lalu menikah dengan wanita itu. Tapi dia lupa apa yang dia lakukan selama beberapa tahun yang lampau. Wanita di mana dia melakukan hubungan secara seksual mengidap AIDS. Kalau dia mengidap AIDS, berarti orang ini tertular kan? Tertular. Itu boleh terjadi dalam waktu yang dekat, bukan dalam waktu yang singkat, tapi bertahun-tahun dampaknya dia alami. Jadi dia mengalami kolaps seperti itu, nggak sadar, lalu dokter yang merawatnya kasih tahu kepada istri. Ketika kami mendeteksi hasil dari pemeriksaan secara laboratorium, ternyata dalam diri suami ibu ada penyakit AIDS. Syok nggak istrinya? Syok. Terus apa yang terjadi dengan rumah tangganya? Hancur. Terjadi perceraian. Jadi jangan kita anggap hidup dalam kekudusan itu hidup yang membawa dampak baik buat kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, itu akan menghancurkan kehidupan pribadi kita, akan menghancurkan kehidupan keluarga kita, akan menghancurkan gereja Tuhan, akan menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagai orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Setiap anak-anak Tuhan itu haruslah hidup kudus di hadapan Tuhan.
bicara tentang hidup kudus tidak terjadi secara otomatis pada waktu orang itu percaya kepada Yesus. Ingat ya. Jadi jangan kita berkata gini, kalau saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah hidup kudus. Bukan. Kalau seorang itu percaya kepada Kristus, di hadapan Tuhan statusnya sebagai orang yang sudah dikuduskan, orang benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia menjalani hidup sebagai orang yang telah ditebus dalam Yesus, dia menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan dosa dan godaan itu. Semakin lama godaannya semakin ringan atau semakin berat sih sebetulnya untuk mempertahankan hidup kudus? Pak Maman, semakin lama semakin berat atau semakin ringan, Pak? Kira-kira Pak? Berat. Semakin berat. Jangan kita pikir ya, kalau suami saya kerja di luar kota, aman nggak saya? Belum tentu. Belum tentu. Apakah dia bisa menjaga kekudusannya? Kadang-kadang justru kesempatan bagi dia jauh dari keluarga, merasa kesepian, ada yang mendekati dia. Terjadilah perzinahan dan perselingkuhan itu. Jadi ketika kita bicara tentang hidup kudus, tidak otomatis terjadi dalam diri orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Tapi sesuatu yang harus dikejar sewaktu dia menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani tadi. Ibrani pasal 12 ayat 14. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Ibrani ini. Bicara tentang kekudusan itu. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah. Apa yang dikejar? Kekudusan. Ya. Kejarlah kekudusan. Kalau kita bicara tentang mengejar sesuatu, mudah banget dilakukan. Tadi waktu dijemput sama Pak Yun, kira-kira waktu Pak Yun mau, misalnya nggak tahu nih jemaat ini mau datang ibadah, waktu udah berhenti di depan rumah, lalu mobilnya lewat, mau jalan langsung. Waktu kita tahu bahwa kita akan ditinggal, lalu kan kita cepat-cepat buka pintu ya, kita kejar mobilnya. Kira-kira gampang nggak kejar seperti itu? Minimal itu keringetan, betul kan? Keringetan. Minimal kita keluarkan tenaga. Jadi bicara tentang mengejar kekudusan bukanlah sesuatu yang gratis, tapi ada harga yang harus kita bayar. Dan harganya itu murah nggak kira-kira? Murah nggak kira-kira mengejar? Nggak murah. Harga yang kadang-kadang mahal harus kita bayar. Apalagi ketika kita bicara di tengah situasi dunia yang sudah dicemari oleh dosa dan kenajatan itu. Kita harus berjuang dengan tekad yang teguh untuk hidup kudus. Hidup kudus. Anak-anak muda yang hari ini ikut ibadah, godaan untuk kita ikut arus dunia ini melalui Android kita itu sangat besar. Ya. Kalau kita punya tekad Tuhan, aku mau hidup kudus, aku akan bertanggung jawab dengan apa yang aku tonton melalui Android ini. Kemudian yang kedua kita akan belajar. Jadi hal yang pertama tadi, hidup kudus tidak otomatis dialami bagi orang yang percaya Yesus. Tapi dia harus mengejar itu, berjuang untuk menjadi seorang anak Tuhan yang hidup kudus. Yang kedua kita lihat, mengapa kita harus hidup kudus. Kan orang sudah lakukan itu semua udah biasa tuh. Hidup dalam berkeluarga, berselingkuh udah biasa. Ya. Tapi kenapa kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kita dikatakan harus hidup kudus? Kita akan lihat ada dua hal mendasar kenapa kita harus menjadi seorang yang hidup kudus. Yang pertama, karena hidup kudus ini
adalah perintah Allah yang harus ditaati oleh orang yang telah percaya kepada Yesus Tuhan. Perintah. Dari pembacaan 1 Yohanes pasal yang kedua, kembali kita lihat dari apa yang tadi sudah dibacakan. 1 Yohanes pasal yang kedua, penulis surat Yohanes ini menekankan hal ini secara luar biasa. Coba kita lihat ya sama-sama. Saya akan bacakan sekali lagi apa yang dikatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita semua mungkin ketika ditanya apakah kita sudah mengenal akan Tuhan yang benar, mungkin kita katakan sudah. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau sudah mengenal Allah yang benar, apakah engkau membuktikan itu dengan hidup menuruti perintah-perintahnya? Salah satu perintah yang sangat ditekankan di dalam firman Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Itu hal yang paling mendasar yang firman Tuhan inginkan dihidupi oleh setiap anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kamu telah menjadi manusia baru sewaktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Surat Efesus pasal yang keempat tadi, di ayat yang ke-21 dan 20 sampai 24 menekankan untuk hal ini. Saya lihat dalam rangka Hari Raya Imlek, itu kebiasaan kita kan suka beli baju baru ya. Baju baru, sepatu baru. Sekarang kalau misalnya kita sudah beli baju baru, yang selama ini beberapa tahun terakhir ini ketika kita merayakan Imlek pakai bajunya baju yang udah beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun ini karena PSBB sudah dihapus, saya lebih bebas untuk melakukan hal-hal berjumpa dengan Ade Taulan di merayakan Imlek. Maka saya mau tampil beda. Kita pergi ke mall, kita lihat baju yang dipajang di mall itu dan kita lihat, wah ini bajunya bagus nih, harganya cocok, lalu saya beli. Ketika baju itu baju baru yang saya miliki, apa yang kita perlakukan terhadap baju yang lama yang sudah beberapa tahun kita pakai? Lakukan apa terhadap baju yang lama itu? Tetap dipakai. Baju lama sebelah dalam dilapisin baju baru seperti itu, mau? Mau nggak seperti itu? Itu orang TOLOL. Ya kalau lakukan itu betul kan? Nggak mungkin ya baju lama masuk sebelah dalam, baju dilapisin baju baru, nggak mungkin. Gerah bagi dia. Tapi baju yang lama ini dia akan singkirkan. Dia akan mengenakan baju yang baru. Apalagi kalau baju baru itu baju yang mahal dan bergengsi, punya merek. Wah, akan dia bangga-banggakan. Yang lama dia akan simpan, mungkin dia akan buang, kasih orang. Tapi baju yang baru ini yang punya merek, punya nilai dan harganya mahal, saya akan kenakan. Nah demikian juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah diciptakan baru, manusia baru dalam Yesus. Kehidupan lama kita, manusia lama kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kehidupan yang cemar. Ketika saya sudah percaya kepada Yesus, saya mau tanggalkan itu. Saya kenakan manusia yang baru. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kehidupan manusia baru, kehidupan di dalam kehidupan yang kudus. Hal yang ketiga kita lihat, apa dampaknya? Kalau firman Tuhan hari ini bicara tentang hidup kudus yang memberi dampak, hidup kudus yang berdampak. Apa dampaknya hidup kudus itu sendiri? Ada dua hal mendasar dampak yang akan kita alami kalau kita hidup dalam kekudusan. Yang pertama, dampak yang pertama, kita akan mengalami kehadiran Allah secara nyata dalam hidup kita.
nyata dalam hidup kita. Sebaliknya kalau orang hidup dalam kecemaran, dalam kehidupan yang berdosa, dia akan mengalami hubungan itu jauh dari Tuhan. Seperti dosa itu menjadi benteng tembok pemisah bagi kita. Tapi sebaliknya kalau seorang itu hidup di dalam kekudusan, dia akan mengalami hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Bahkan di dalam surat yang dituliskan tadi, ada sebuah pernyataan seperti ini. Coba kita lihat, ada ayat yang sangat luar biasa dikatakan. Efesus pasal yang keempat, coba kita lihat apa yang dikatakan di sana. Efesus pasal yang keempat, (21 sampai 24). Kemudian tadi ada satu ayat yang disebutkan seperti ini. Ibrani tadi ya. Coba kita lihat sebentar. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 tadi. Apa dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betul nggak pernyataan firman Tuhan? Kalau kita hidup semua, hidup dalam kehidupan yang berdosa, hidup dalam kenajisan, kita mengalami nggak bahwa Tuhan itu dekat kepada kita? Ngalami nggak? Ibu-ibu saya tanya ya, kalau kita menjumpai suami kita hidup dalam perselingkuhan, dia hubungan dengan Tuhan kira-kira dekat? Dekat nggak kira-kira hubungan dengan Tuhan? Jauh. Ya. Dia akan jauh. Kenapa? Karena tahu dia, aku berdosa. Sudah hidup dalam perselingkuhan itu. Aku sudah mengkhianati akan kekudusan pernikahan. Kalau dia tetap hidup di dalam kecemaran ini, dia akan semakin hidup Tuhan itu jauh sekali dari dia. Sebenarnya kalau seorang itu hidup di dalam hidup yang kudus, dia akan mengalami kehadiran Allah nyata dalam kehidupan dia. Tuhan akan menuntun dalam perjalanan hidupnya, dan Tuhan akan membuat dia menjadi pribadi yang berhasil dalam kehidupan dia. Contoh yang sangat luar biasa dicatat di dalam Alkitab. Contohnya siapa? Tokoh yang hidup dalam kekudusan ini. Pernah baca nggak kisahnya? Di mana kira-kira? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, dari 12 anak Yakub, satu anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Tahu ya? Siapa namanya? Yusuf. Betul, Yusuf. Jadi Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Lalu ketika dia ada di Mesir, dia dibeli oleh Potifar, pegawai istana Firaun. Dibeli oleh Potifar lalu bekerja di rumah Potifar. Karena Yusuf ini seorang yang rajin, bertanggung jawab dalam bekerja, akhirnya Potifar itu menaruh kepercayaan penuh kepada Yusuf. Jadi semakin hari semua tanggung jawab pekerjaan, urusan di rumah itu diserahkan kepada Yusuf untuk Yusuf urus. Yusuf ini seorang pemuda yang wajahnya itu ganteng. Ya, wajah itu ganteng, dan kita pikir wajahnya pasaran, enggak. Yusuf itu ganteng wajahnya. Ya, cakep, tampan. Jadi ketika dia hadir melayani di rumah Potifar, ketemu sama istri Potifar tuh. Tiap hari istri Potifar lihat, kok si usuk-usuk ini bagus ya, cakep ya. Kok beda banget dengan Potifar ya, suamiku. Makin hari diamati oleh si istri Potifar, lihat Yusuf ini semakin hari kok semakin menarik bagi dia.
Lalu apa yang ada di dalam pikiran istri Potifar? Gak panggil Yusuf. Dia kondisikan rumah di mana Yusuf bekerja. Orang-orang nggak ada di rumah itu. Sepi. Kalau rumahnya sepi, yang tinggal di rumah berapa orang? Berapa orang? Tinggal 2. Yusuf, istri Potifar. Kalau udah seperti ini, rumah sepi, cuma berdua lawan jenis, kira-kira si iblis bekerja nggak sih? Oh, paling senang tuh iblis. Nah, lalu si Potifar bilang, Sup, kamu makin hari kok semakin ganteng sih. Beda banget dengan suamiku Potifar. Aku menaruh hati padamu, Sup. Engkau kan orang kepercayaan di rumah ini. Kalau aku jadi milikmu, wah pokoknya harta semua milik Potifar jadi milik kita bersama. Kalau Pak Akio jadi Yusuf, Pak Akio mau jawab seperti apa Pak Akio? Ini berdua loh. Dan saya yakin istri Potifar ini gak jelek-jelek banget, Pak, cantik juga. Ya, cantik juga. Digoda seperti itu Pak Akio. Pak Akio mau responnya seperti apa? Lagi mumpung. Kira-kira seperti apa responnya? Udah digoda, mungkin janji-janji yang muluk diberikan, nggak ada orang yang tahu, cuma kita berdua. Gimana bagian? Sikat aja. Kita belajar dari diri Yusuf loh. Yusuf itu mengejar kekudusan. Dia berupaya penuh. Meskipun godaan itu begitu luar biasa, mencengkram dia. Ya, mencengkram dia. Apalagi Yusuf ini masih jiwa muda loh. Meluap-luap jiwa mudanya itu. Di depannya ada wanita-wanita yang cantik. Tapi bukan masih single, sudah milik Potifar. Dia terus menggoda Yusuf. Sampai pada dia bilang, Sup, ayolah Sup. Ya, sampai Yusuf itu dikatakan ketika bajunya dipegang, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Antum tadi lakukan apa Pak? Bajunya dipegang loh. Yusuf lakukan apa Pak? Dia lepaskan bajunya, dia tinggalkan baju yang sudah dia lepaskan, lalu dia pergi keluar. Istri Potifar ditinggalkan sendirian. Kalau wanita sudah dipermalukan, ditolak mentah-mentah model gini, dia lakukan apa sih kira-kira? Lakukan apa kira-kira? Sebagai seorang wanita, sakit hati nggak? Sakit hati, cintaku ditolak oleh anak muda ini. Kurang ajar dia, betul kan? Ya. Kalau dia udah sakit hati, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia mulai menyebar fitnah. Ingat ya, seorang yang mengejar kekudusan itu ada harga yang harus dibayar. Jangan kita bilang gratis, enggak. Ada harga yang harus dibayar. Waktu Yusuf sudah tinggalkan istri Potifar menjerit, dia menangis, menyebar fitnah. Dia cerita, ini orang Ibrani ini mau berbuat tidak senonoh pada diriku. Dia mulai membujuk suaminya, ini budakku ini, hambamu ini telah berlaku kurang ajar kepadaku. Terus apa yang dilakukan terhadap Potifar oleh Potifar kepada Yusuf? Dikasih hadiah, hukuman, dia dijebloskan di dalam penjara. Tapi ingat, orang yang hidup kudus, Tuhan jauh atau dekat kepadanya? Tuhan dekat kepada orang yang hidup kudus itu. Oke, engkau diperlakukan seperti itu, dijebloskan dalam penjara, tapi Tuhan tidak tinggalkan engkau. Di penjara pun Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara, betul? Karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Bahkan dituliskan bahwa Yusuf pada akhirnya
dipakai oleh Tuhan untuk menerjemahkan, menjelaskan mimpi Firaun. Dari mana dia bisa dapatkan itu? Hikmahnya Tuhan, ya. Tuhan yang mengaruniakan kepada Yusuf, yang mampu menjelaskan mimpi Firaun itu, dan pada akhirnya Yusuf diangkat kan menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Hebat nggak ini pencapaian Yusuf ini? Hebat. Kalau kita berandai-andai, kalau Yusuf katakan lagi mumpung berbuat zina, berselingkuh dengan istri Potifar, kira-kira kehidupan Yusuf jadi apa tuh? Sampah masyarakat. Ya, akan jadi sampah masyarakat. Dia akan dibuang. Dia boleh menikmati kenikmatan sesaat, tetapi dia mengalami kehancuran kehidupan dia untuk waktu-waktu di depan. Jadi kita boleh belajar melihat sosok pribadi Yusuf ini sendiri. Belajar kita lihat. Ketika seseorang hidup kudus di hadapan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu begitu dekat. Tuhan begitu mengasihi Yusuf, dan Tuhan menuntun setiap langkah Yusuf, dan Tuhan menjadikan Yusuf pribadi yang luar biasa agung, yang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dampak yang kedua, hidup kudus itu seperti apa? Akan mempengaruhi relasi dengan sesama. Dalam hidup kita berkeluarga, dalam hidup kita bergereja, dalam hidup kita bermasyarakat. Kalau kita melihat sosok-sosok pribadi dari pemimpin-pemimpin bangsa kita, ya, kita udah beberapa kali mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa ini, presiden-presidennya. Presiden pertama, istrinya ada berapa? Saya aja nggak hafal tuh berapa orang. Siapa di sini yang tahu jumlah istrinya ada berapa? 9 ya Pak ya? Waduh, luar biasa ya. 9 orang. Dia nggak jaga namanya kehidupan kudusan dalam keluarga. Kita ganti aja. Terus beralih sampai kepada presiden yang kedua. Berapa orang istrinya? Presiden yang sekarang ini yang kedua, berapa orang? Dia menjaga hidup dan kudus keluarganya. Hasil pencapaian itu luar biasa loh. Kalau orang hanya berfokus hidup di dalam kesenangan sesaat, cuma cari sana sini nambah jumlah istri, nggak terpikir dia baru memajukan bangsa dan negara. Tapi kalau dia bisa menjaga hidup kudus ini, hidup kudus mempengaruhi dalam relasi dia dengan sesama, dia akan terfokus untuk bagaimana mensejahterakan orang-orang yang dia pimpin. Kalau kita misalnya hidup berkeluarga, kita hidup dalam hidup yang kudus, kita fokus nggak untuk mensejahterakan hidup keluarga kita? Tapi kalau hidupnya cemar, berselingkuh sana sini, terfokuskan untuk memajukan keluarganya. Keluarganya akan hancur, ya, bahkan berakhir pada perceraian. Jadi hari ini marilah kita yang akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita lihat kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara hidup kita yang sudah kita jalani sejauh ini. Tuhan mau kita hidup dalam hidup yang kudus itu. Kalau sekiranya kita sudah terlanjur hidup di dalam kehidupan yang berdosa dan cemara, itu sudah terjadi dalam hidup kita, kita mau lakukan apa? Bertobat. Jangan kita bilang nanggung dah. Saya hidup tercemar di zaman-zaman yang dulu, waktu-waktu yang lampau, nanggung, hidup terus aja seperti itu. Jangan. Kalau engkau di masa lalumu
sudah salah langkah hidup di dalam kehidupan yang cemari, bertobat. Tinggalkan itu dan kau kejarlah kekudusan itu, meskipun ada harga yang harus kau bayar. Jadi biarlah ketika hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada kecemaran, dosa yang selama ini kita pelihara dalam hidup kita, kita mohon pengampunan Tuhan sehingga kita boleh diampuni dan disucikan kembali. Dan kita akan memulai kehidupan yang baru kita melangkah dalam hidup yang kudus ini. Amin. Firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan satu nas firman Tuhan yang akan melandasi perjamuan kudus yang akan kita ikuti bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Mari kita akan berdoa. Bapa, sesaat lagi kami mau menerima sakramen perjamuan kudus, untuk kami mengenang kembali, mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah mati mencurahkan darah untuk menebus kami. Tuhan, Engkau tahu akan kehidupan setiap kami yang hari ini diundang ada di meja perjamuan ini. Jikalau kami ada dosa yang masih kami simpan, kami mau mengakui itu Tuhan, dan kami mau Tuhan yang menguduskan dan menyucikan kami, sehingga perjamuan yang kami ikuti pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami semakin hidup dekat kepada Engkau, semakin hidup dengar-dengaran akan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini diperuntukkan bagi jemaat ataupun simpatisan yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidi diteguhkan baptisan anak. Dan ketika hari ini kita diundang kembali untuk berbagian di dalamnya, kita akan menikmati roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Dan juga kita akan nanti menerima
cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Jadi pada saat kita akan makan roti, minum dari cawan Tuhan, kita ingat Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia sudah mati menebus kita, dan kita mau hidup di dalam kehidupan yang kudus itu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Roti yang ada di tangan saya melambangkan tubuh Kristus. Pada malam sebelum Dia ditangkap untuk disalibkan, Dia mengambil roti, memecahkan roti itu dan berkata kepada murid-muridnya, roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhku yang sudah dipecahkan bagi keselamatan jiwa. Lalu Dia juga mengambil cawan dan Dia berkata, cawan ini pun menjadi lambang darahku, tanda perjanjian baru dengan engkau. Darahku sudah dicurahkan untuk pengampunan bagi dosa. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan Tuhan, kamu ingat akan pribadi Yesus yang telah berkorban. Kita akan menerima roti dan cawan Tuhan. Silakan kita mempersiapkan hati untuk menerimanya. Terimalah dan bagikanlah. Roti dan cawan diedarkan, kita naikkan pujian ini, salibnya, salibnya selama mulia. Kita yang telah menerima roti dan cawan, silakan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita pada saat ini melambangkan tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosa. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita ingatlah
akan pengorbanan Yesus yang sudah mati bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa syukur. Nanti saya minta Diakon Rudi akan berdoa syukur untuk perjamuan ini. Bapa kami berkata dari surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa. Pada pagi ini kami boleh menerima berkat kudus. Kami mengenang betapa besar kasih anugerah-Mu, sehingga Engkau telah mengembarkan anakmu yang tunggal Yesus Kristus demi menyelamatkan kami Bapa. Ampunilah, sucikan kami Bapa, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Kami layak hidup di hadapan-Mu supaya kudus menjadi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan cawan sambil diiringi dengan pujian salibnya selama mulia. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam beberapa doa syafaat. Kami bersyukur Bapa yang sudah berfirman melalui hamba-Mu dan mengingatkan kembali kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kami harus hidup kudus dan itu akan berdampak besar. Tuhan tolong kami ketika kami menjalani aktivitas keseharian kami di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan jebakan untuk menjatuhkan kami dalam kehidupan yang berdosa, dalam kehidupan yang cemar, sungguh besar. Tapi kami berdoa biarlah Engkau yang melindungi kami. Jaga kami Bapa, sehingga kami mau mengejar hidup kudus itu. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Kami berdoa untuk setiap pribadi kami yang hari ini juga telah berbagian dalam perjamuan kudus.
Roh Kudus itu berdiam dalam hati kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup di tengah dunia ini, kami akan hidup mau dengar-dengaran akan suara Roh Kudus itu. Tidak hidup menurut apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau juga lindungi untuk orang-orang yang kami kasihi, yang harus pergi bekerja jauh di tempat-tempat yang jauh di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan terus melindungi mereka, tidak membuat mereka terhanyut hidup di dalam kehidupan yang berdosa dan cemar. Bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam hati mereka, sehingga ketika mereka mau melakukan hal-hal yang cemar itu, Tuhan ingatkan dan gelisahkan hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang bergumul dalam hidup mereka, bergumul karena kelemahan tubuh, sakit penyakit yang sedang dialami. Tuhan, kiranya jamah, pulihkan dan sembuhkan. Dan juga yang sedang bergumul dalam hidup berkeluarga, hubungan yang sudah tidak lagi harmonis, konflik yang terjadi, biarlah Tuhan yang kiranya berbelas kasihan, kasih-Mu itu yang akan mengikat kembali, menyatukan kembali. Dan juga kami berdoa Bapa, kami sebagai orang tua, biarlah kami juga diberikan hikmat untuk mempersiapkan warga kami, anak-anak kami untuk masa depan mereka, untuk pendidikan mereka. Biarlah Tuhan juga bukakan kami kesempatan Bapa untuk kami bisa bekerja, mendapatkan berkat-berkat Allah ini. Kami juga berdoa untuk hidup kami bergereja di tempat ini. Tuhan, tolong setiap kami sebagai bagian dalam gereja ini, baik sebagai majelis, sebagai diaken, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, sebagai aktivis dan jemaat, kami boleh bersama-sama menyatakan kasih Tuhan itu. Hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati, dan hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Juga kami mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, yang kiranya juga tolong untuk agenda-agenda besar yang akan dilakukan oleh bangsa ini, pemilu di tahun depan, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan aman, dan kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Ini doa kami Bapa, doa syafaat yang telah kami panjatkan di hadapan Tuhan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang dilandasi dengan firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Demikianlah bunyinya, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mengiringnya dengan pujian Ku serahkan semua milikku. God
Bapa kami yang berkata surga, segala puji syukur kami naikkan padanya atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat Engkau yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan memberi persembahan suci dan kudus karena Bapa, supaya apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu baik di hidup kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan berkatilah yang akan memulainya supaya menjadi berkat bagi kami semua untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang membacakan doa bersyukur. Amin. Doxology. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selalu. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian.